Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini di mata kuliah inovasi pembelajaran, kita laksanakan secara daring. Tapi saya berinisiatif hari ini untuk memberikan semacam tutorial singkat lah ya. Ini kaitannya dengan inovasi yang bisa kita terapkan, yang dapat tentunya membantu tugas kita sebagai seorang pendidik nantinya. Nah, di antara banyak alat yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu, AI itu menjadi salah satu yang perlu kita manfaatkan karena di satu sisi itu akan sangat membantu tugas kita sebagai seorang pendidik dalam berbagai konteks, baik itu dalam perencanaan maupun dalam hal-hal lain yang kaitannya dengan khususnya tentang desain ide pembelajaran. Nah, mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengetahui ada AI seperti ChatGPT atau Google Bard gitu ya. Dan saya juga yakin bahwa kalian sudah sangat familiar dengan alat-alat itu, prinsipnya bagaimana. Memang yang perlu kita cermati adalah bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba menerapkan ya alat selain ChatGPT ataupun Google Bard untuk kita bisa mendesain sesuatu yang kaitannya dengan pembelajaran, dan ini masih terkait dengan materi kita yang terakhir. Materi terakhir kita itu adalah tentang asesmen. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang membuat asesmen formatif yang inovatif dan kreatif dengan media puzzle maker dan diintegrasikan dengan Canva. Saya lihat sudah cukup cukup baik, meskipun masih masih perlu banyak sekali latihan ya, terutama dalam mengkonstruksi clue-nya, pernyataannya. Ini yang penting, jantungnya di situ. Media hanya sebagai alat alat bantu. Nah, hari ini materinya sebetulnya adalah berkaitan dengan asesmen yang erat kaitannya dengan zaman sekarang, asesmen sumatif yang lebih mengarah kepada pendekatan literasi. Jadi siswa dituntut untuk bisa memahami sesuatu teks misalnya, dan kemudian kita bisa menjawab berdasarkan teks tersebut. Sayangnya banyak di antara siswa kita yang terkesan kurang siap dengan hal itu karena minimnya persiapan yang mereka miliki dan juga banyak sekali praktik yang masih mengusung gaya lama seperti contohnya pilihan ganda, isian, uraian. Saya tidak menyalahkan hal itu, tetapi ketika arah perubahannya sudah lebih jelas sekarang, yaitu asesmen yang lebih bervariasi untuk mengembangkan daya pikir siswa, saya rasa perlu kita berikan alternatif gitu ya. Nah, banyak guru di luar sana juga yang masih terkendala juga tentang bagaimana sih mendesain soal, bagaimana kita bisa menemukan bahan bacaan yang menarik, yang sesuai dengan level siswa, dan lain sebagainya. Dan maka dari itu, AI bisa membantu. Hari ini yang akan kita pelajari adalah Defeat for Teachers. Ya, jadi ini salah satu apa namanya platform atau website AI basisnya yang banyak digunakan oleh para guru di seluruh dunia dan banyak dinilai positif gitu ya. Gak usah berlama-lama lagi, kita akan coba buka. Nah, yang perlu kalian input di dalam keywordnya adalah defeat ya, for teachers. Jadi DIFF, kemudian for teachers. Nah, muncul paling atas, kita bisa klik defeat for teachers. Nah, langsung akan tampil seperti ini. Nanti kalian perlu apa namanya? Bikin akun dulu ya. Bikin akun seperti biasa, dan saya kalau saya tidak salah ya, terakhir kali saya melihat usahakan bisa mendaftar sebelum tanggal 30 Desember karena kalian akan mendapatkan free access ke seluruh akun premiumnya ya. Itu sampai Januari akhir. Selebihnya nanti akunnya free, pakai yang basic. Tapi at least kita bisa mencoba berbagai macam fiturnya yang pro itu sampai dengan tanggal 30 Januari. Kalau saya tidak salah, silakan nanti coba dicek lagi. Makanya sebelum tanggal 30 ini kalau di pembelajaran kita di hari Kamis, berarti ya masih aman lah, masih bisa. Oke, untuk hal itu nanti silakan dicek di teknikalnya. Di sini memang tersedia dalam bahasa Inggris ya untuk page-nya, tapi nanti kita bisa sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Di sini ada tiga pilihannya. Ada yang pertama ada literally anything. Kalau saya terjemahkan bisa berarti apapun itu.
Kemudian di tengah ini ada an article or video in URL atau link. Kemudian yang ketiga ini semacam teks atau kita punya teks kita input dulu. Ya, jadi kita mempersiapkan terlebih dahulu teksnya, kita masukkan ke sini. Kalau yang ini berarti kita punya linknya, video, artikel, kita masukkan ke situ. Atau yang ini literally anything, we start from zero. Kita mulai dari ya, nol, tidak ada bahan. Kita hanya mempersiapkan garis besar. Nah, kita akan coba mulai dari yang ini saja ya. Jadi kalau kita kadang-kadang ngajar tuh apa yang ngajar apa ya, seterusnya. Sudah tahu ngajar apa, yang saya harus sampaikan gimana ya. Kadang-kadang contohnya gini, dalam konteks pembelajaran IPS lah. IPS itu kan banyak sekali materi yang harus dipelajari. Nah, kadang-kadang sulit untuk kita bisa meminta anak-anak juga untuk membaca secara seksama gitu ya. Ini yang harus dikuatkan yang mana ya. Dan seterusnya. Makanya kita harus pintar-pintar juga memilah-milah. Nah, di sini kita bisa menentukan nanti akan lebih ringkas ya. Kalau saya lihat lebih ringkas. Nah, yang perlu kita lakukan di sini yang tahap pertama sangat sangat mudah sebetulnya, sangat-sangat mudah, makanya ini simple aja. Yang pertama adalah search for a topic, theme, or question. Jadi kalian cari topik, tema, atau pertanyaan. Be as specific as possible. Jadi usahakan itu sespesifik mungkin, sedetail mungkin. Contoh di sini ada contohnya ya. Enter a topic here, for example, mitosis. Ya, apa tentang mitosis? Kemudian, why didn't the US participate in Treaty of Versailles? Jadi kayak kenapa? Ini pertanyaan ya, mengapa US tidak berpartisipasi dalam konteks itu? Ya, jadi kita bisa menyesuaikan. Kita mau formatnya pertanyaan atau lebih topik yang spesifik. Contoh misalnya, kalau tadi kita berbicara tentang ASEAN, ya, kita bisa misalnya ASEAN, sorry, mungkin kita lebih spesifik lagi. Negara ASEAN dan peranannya atau deskripsi singkatnya mungkin ya. Bisa seperti ini. Ya. Atau kalian mau yang lain ya, silakan nanti dicoba-coba aja. Negara-negara ASEAN dan deskripsi singkatnya. Nah, kenapa kita seperti ini? Karena untuk mempermudah siswa untuk belajar juga. Nah, di level yang pertama sudah ya. Nanti kita coba. Kemudian yang kedua, di sini kita bisa menyesuaikan untuk course berapa. Di sini tersedia mulai dari second grade di sini sampai dengan 11 grade plus. Jadi SMA ke atas. Ke kuliah pun sebenarnya juga bisa. Nah, kalau di SD kita mungkin bisa langsung aja, kalau ASEAN mungkin ke kelas 6 salah ya. Sixth grade kelas 6. Nah, di sini bahasanya ini bisa kita pilih bahasa Indonesia. Klik seperti ini. Sudah seperti ini, langsung kita pilih generate resources. Nah, kita tunggu bagaimana nanti AI-nya akan memproduksi apa namanya? Teksnya, dan kemudian nanti akan ada pelengkap-pelengkapnya. Nanti kita bisa amati, kita teliti, kita evaluasi sejauh mana itu akan sesuai dan sejauh mana nanti pelengkap-pelengkapnya akan sinkron dengan teksnya. Nah, seperti ini uh, dirangkum ya, kalau saya lihat dirangkum menjadi ya kurang lebih setengah halaman lah kalau di apa namanya di Word ya. Kita bandingkan misalnya kalau di LKS itu bisa berlembar-lembar dan kadang-kadang kita bingung gitu. Gimana ya mau mengajarkan, mau membaca, kadang anak-anak juga bosen membaca seterusnya. Ini kita bisa manfaatkan untuk meringkas gitu. Nah, oke, kita lihat ya. Di sini ada teksnya, adapted reading passage. Jadi kayak reading yang diadaptasi sesuai dengan grade-nya tadi. Nah, di sini ada 10 negara menjadi anggota ASEAN. Dan negara-negara ini bekerja sama dan seterusnya. Kemudian dijelaskan di sini. Pertama adalah Indonesia, luas wilayahnya sekian, ibu kotanya Jakarta, Republik Bahasa Indonesia. Jumlah penduduknya sekitar ini. Negara lain adalah Brunei Darussalam, dan seterusnya. Kemudian selain itu juga negara-negara seperti Malaysia, Filipina menjadi anggota ASEAN. Malaysia memiliki ibu kota Kuala Lumpur, Filipina Manila, Singapura juga, Thailand Bangkok, kemudian Vietnam Hanoi, Vientiane, Nap, 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 Naypyidaw,
susah banget ya Myanmar nih ya. Kemudian Kamboja Phnom Penh. Ya, kemudian menciptakan kerjasama yang hubungan kawasan yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, mungkin orang bertanya-tanya, kalau di ChatGPT ini sumbernya kan kadang-kadang tidak ada. Nah, di sebetulnya di sini ada sumbernya. Kalau kita klik show sources di sini, nah akan muncul di sini satu dua tiga satu dua. Sumbernya ini dari mana? Di bawah, ya seperti ini. Kalau kita lihat ini dari thekompas.com, di sini ada Set Nasean, kemudian CNN Indonesia dan macam-macam. Jadi kita tinggal lihat sumbernya kredibel atau tidak. Kalau kredibel ya kita percaya. Begitu ya. Jadi sumber ataupun teks ini bisa lebih memudahkan kita untuk melacak apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Kalau kita klik sebetulnya satu ini. Nah, akan seperti ini. Kemudian kita bisa sebetulnya kita bisa cek gitu ya di yang bersangkutan di webnya ya, di webnya seperti ini. Kita bisa cek teliti satu persatu jika memang masih kurang percaya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi seperti itu cara kerjanya sebetulnya. Nah, apakah kemudian hanya teks yang kita bisa gunakan? Ya, ini teksnya. Kita bisa ringkas mana yang mau kita kita pakai untuk misalnya membuat sebuah asesmen yang berbasis literasi. Nah, tidak hanya itu sebetulnya. Di part yang kedua itu ada summary. Summary itu adalah ringkasan. Ya, ringkasannya. Jadi dari teks yang disarankan ini, mereka juga memberikan sebuah ringkasan. Ada 3 poin yang di sini. Negara-negara ASEAN adalah negara yang berada di Asia Tenggara. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN dan negara-negara ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi ini penting juga dikuasai oleh anak-anak kadang-kadang untuk menentukan apa ya poin-poin pentingnya ya. Nah, ini bisa membantu lah kurang lebih. Bisa juga diedit, silahkan ditambahin kalau memang kurang kurang lengkap ya. Kalau sudah nanti di save. Gampang sekali. Nah, di bawahnya ada juga key vocabulary words. Jadi kayak kata-kata kunci yang bisa digunakan untuk memahami sebuah teks. Penting karena itu nanti membangun pemahaman yang lebih mendalam. Contoh di sini ada beberapa kata yang disarankan. Ada negara-negara, dia eh, kaitannya dengan kenegaraan, kemudian ada anggota, luas. Ya ini mungkin karena AI ya, jadi kalian bisa bisa memakai ini atau tidak, atau kalian bisa menambahkan tambahan di sini. Sebetulnya kalau ada titik bintang ini adalah eh, apa namanya? Ya untuk menambah ya, menambah kata-kata kuncinya. Enter up to 20 words separated by commas. Jadi kayak kita bisa menambahkan sampai 20 kata yang dipisahkan dengan koma seperti itu. Atau nambah secara otomatis ya. Di sini kita bisa pilih mau katakanlah mau ini kalau AI ya. Katakanlah 2 generate, nanti dia akan bekerja untuk menambah kata kunci yang bisa ditambahkan. Ditambahkan 2 yaitu stabilitas dan sejahtera. Ada definisi dan juga example. Example itu contoh kalimatnya. Ya, jadi kita bisa sekaligus mengintegrasikan ya antara IPS dengan bahasa Indonesia. Kaitannya dengan literasi, nulis kalimat yang baik. Nah, tidak hanya soal key vocabulary atau juga tadi summary, di bawahnya kita juga disarankan ada multiple choice questions. Jadi ini otomatis ya. Ada 3 pertanyaannya sebetulnya tidak hanya satu jenis. Ada di sini multiple choice, di sini ada short answer, sama open-ended prompts. Jadi ada 3 yang bisa kita gunakan untuk mengecek pemahaman siswa. Nah, misalnya di sini kita mulai dari multiple choice dulu. Ada 3 di sini disarankan. Yang pertama adalah berapa banyak negara yang menjadi anggota ASEAN. Ini kan masih mudah ya, masih levelnya pemahaman aja. Negara manakah yang menjadi anggota ASEAN pertama? Ini semua ada di teks. Apa ibu kota dari Malaysia? Nah, kalau kita merasa bahwa 3 kurang ya, kita bisa tambahkan sebetulnya. Eh, ini juga ada jawabannya, tinggal show answers, nah akan muncul seperti ini. Yang perlu kita cermati tentu jawabannya apakah memang sudah sesuai atau belum. Nah, kalau kita mau nambah, misalnya add questions, nah di sini ada pilihannya. Basic comprehension, simple reasoning, strategic thinking, atau extended thinking. Semakin ke sini yang ada ungu-ungunya ini sebetulnya adalah akun pro-nya.
Tapi kita bisa gunakan ya sebelum 31 Januari 2024. Dengan catatan kalian harus segera mendaftar pada sebelum Desember ini berakhir. Kita mau pilih apa nih? Apakah kita hanya pemahaman dasar atau penalaran atau berpikir yang jauh lebih kritis? Ya, kalau misalnya kesulitan untuk berpikir yang lebih tingkatnya lebih tinggi, udah basic aja. Mau tambah berapa? Misalnya kalau dua ya kita tambah dua, generate. Nah, seperti ini. Ya, jadi akan sangat memudahkan tugas kita juga sebagai seorang guru untuk mencari, membuat soal ya. Jadi skillnya adalah kita bisa membuat sebuah perintah, eh, topik, membatasi topik, kemudian kita mengevaluasinya. Setelah itu pertanyaan. Demikian juga dengan pertanyaan. Evaluasi itu dari teksnya, kemudian juga dari pertanyaan. Oke, jadi sangat mudah untuk kita terapkan. Itu tadi yang multiple choice. Kita bisa tambahkan sesuka hati, mau tambahin berapa, mau. Tapi kalau nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sama, itu bisa kalian edit ya. Karena bisa jadi nanti AI-nya menyarankan pertanyaan, pertanyaan yang sama. Editnya bagaimana? Edit di sini. Ya, ini bisa kalian hapus kalau memang ini kesulitan ini atau terlalu mudah, bisa dihapus di sini. Atau kalian merasa ini kurang sesuai nih konteksnya, kita bisa close di sini, kita bisa silang di sini untuk menghilangkan pertanyaan. Nah, setelah itu eh, ada short answer atau isian singkat. Di sini ada tiga juga yang disarankan. Ada apa yang dimaksud dengan negara-negara ASEAN, ya. Nah, di sini kita bisa coba lihat show answers-nya. Nah, seperti ini sudah ada langsung kunci jawabannya. Apa ibu kota Indonesia dan bagaimana pemerintahannya? Indonesia dan Jakarta, pemerintahannya berbentuk republik. Kita bisa tambahkan kalau mau basic comprehension aja dua, mungkin bisa biar lima. Nah, apa yang dimaksud dengan pemerintahan kesultanan di Brunei? Ya, kemudian apa ibu kota Thailand dan bagaimana pemerintahannya dan seterusnya. Silahkan. Kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk membuat soal-soal yang tipenya essay. Dengan catatan juga, kalau kalian merasa bahwa soal itu kurang apa ya, kurang kualitasnya kurang bagus dari AI-nya, ya sudah, kita bisa cut. Contoh di sini, apa yang dimaksud dengan pemerintahan kesultanan di Brunei? Jawaban yang pemerintahan kesultanan di Brunei adalah bentuk pemerintahan yang digunakan. Kan agak nggak terlalu sesuai ya. Mungkin kalau pertanyaannya bagaimana bentuk pemerintahan di Brunei, mungkin bisa lebih sesuai. Tapi kalau di sini sudah apa yang dimaksud dengan pemerintahan kesultanan di Brunei? Brunei Darussalam itu kan kesultanan, sudah kesultanan gitu. Jadi itu kita bisa kita hapus. Ya, kita edit di sini, kita hapus saja atau kita ganti silahkan. Ya, begitu cara-cara kerjanya. Nah, eh, yang terakhir adalah open ended. Open ended ini lebih apa ya? Kayak pemantik ya, pertanyaan yang mengundang diskusi. Jadi siswa lebih berpikir dalam hal ini. Ini cocoknya untuk formatif yang kayak langsung ya, lisan gitu ya. Misalnya di sini, bagaimana negara-negara ASEAN bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing? Bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman di sekolah? Misalnya, apa yang kamu ketahui tentang negara Indonesia? Apakah ada kesamaan dan perbedaan antara Indonesia dan negara tempat tinggalmu? Kan begini kan. Ini kan berarti kan seolah-olah konteksnya kita bukan di Indonesia. Kita bisa edit seperti itu. Ya, kita bisa edit. Ini bisa kita hapus misalnya. Bagaimana dengan ASEAN bekerja sama? Kalau terlalu sulit, kita bisa hapus. Jadi pada prinsipnya, apa namanya? Kalau kita merasa pertanyaannya agak nggak nyambung, ya sudah kita ganti aja. Ya, misalnya kita dua, misalnya, apakah sudah cukup sesuai? Nah, saya rasa bisa lah. Menurutmu apa manfaat yang bisa didapatkan dari negara-negara ASEAN? Bagaimana pendapatmu tentang perbedaan karakteristik? Jadi lebih apa ya? Mengundang diskusi lah. Kalau untuk anak SD sekiranya cara kemampuan berpikir mereka masih kurang, belum nyampe ke tahap itu ya ini bisa di apa dimodifikasi atau mungkin tergantung kita gurunya ya. Oke, itu secara prinsip seperti itu. Yang pertama saya ulang, di sini ada negara-negara ASEAN dan deskripsi singkatnya, judulnya tadi yang saya masukkan.
Kita bisa tambahkan image di sini kalau mau, ya. Tapi saya belum punya gambarnya. Jadi tidak usah ya. Kalau mau gambar silahkan. Atau cobalah kita tambahin gambar kali ya. ASEAN. Kita copy dulu. Aduh, nggak bisa nih. Harus JPEG. Coba cari yang lainnya. Oke, SVG ternyata. Kita cari ASEAN PNG. Oke, ini bisa ya. Coba lah. ASEAN, kemudian kita save. Lalu kita coba kembali masuk ke yang tadi, add image. Kemudian kita masukkan lambang ASEAN tadi. Oh, ternyata pecah ya. Pecah. Kita remove dulu. Cari gambar yang lebih oke lah. Oke, kita unduh. Agak susah ya nyari gambar yang bagus ya. Kita coba cari gambar di Canva ya. Siapa tahu ada. Cara saya begini, kalau nyari gambar tuh nggak ada gambarnya, saya akan cari di Canva. Oke, sorry, ini elemen ASEAN. Nah, di sini ada nih banyak ya. Oke, misalnya ini negara-negara lah. Oke, terus nih. Latar belakang, lalu kita unduh, kita unduh. Cukup halaman 9, selesai, unduh. Oke, kita kemudian bisa tambahkan gambar yang sudah kita unduh tadi dari Canva. Kalian boleh tiru cara saya. Ya, kalau kalian punya gambar lain ya silahkan. Sumber yang lain maksud saya. Kita tunggu dia akan mengunggah. Nah, seperti ini. Saya kira gambarnya cukup oke ya, cukup jelas lah. Seperti ini kurang lebih caranya untuk membuat bahan asesmen yang inovatif yang juga bisa mengurangi beban kerja kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini diselesaikan? Setelah ini selesai semua, kalian punya dua opsi. Yang pertama bisa apa namanya
copy di sini, kalian masukkan Word secara manual, atau kalian bisa sebentar. Tadi kita ini hapus saja lah yang nggak penting ya. Negara itu, oke, anggota luas ini nggak usah, ini sudah cukup lah ya. Seperti ini sejahtera. Oke, sudah. Ini di bawahnya ada yang warna hijau, ini Get Student Activities. Kita klik. Nah, dari sini kita bisa pilih yang langsung aja yang ada beberapa ya. Ada Google Forms, ada macam-macam. Nanti kalian coba-coba sendiri aja. Tapi untuk hari ini kita coba aja yang langsung aja print or save PDF. Kita bisa di sini elemen apa yang mau kita masukkan tadi di layar kita tadi. Ada multiple choice-nya, kalau kita masukkan ya akan dicentang begini, akan ter include dalam filenya. Ya, seperti ini, title, image, eh, summary, dan seterusnya ya. Langsung aja print or save PDF, kita bisa lihat pratinjaunya seperti apa. Nah, seperti ini kurang lebih untuk bahannya. Ya, sudahlah, sudah cukup seperti ini. Kalau kalian mau mau buat dia menjadi misalnya PowerPoint, ya bisa. Ya, di sini ada berbagai macam platform ataupun juga template yang bisa kalian gunakan untuk tergantung nanti sesuai atau tidak begitu ya. Nah, tapi saran saya sih pakai coba yang atau yang dokumen aja gitu ya, doc. Jadi nanti bisa kalian edit-edit lagi. Saya rasa begini aja cukup. Open with Docs ini akan terafiliasi dengan Google Doc kalian masing-masing. Kita bisa open Google Doc. Akan tertampil dia. Nah, seperti ini. Oke, sudah ada kolom-kolomnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah ini selesai, nanti kalian bisa unduh ya, download. Kalau sudah semua sudah sesuai, saran saya sih kenapa saya sarankan ke Word dulu supaya kalian bisa edit-edit kontennya ya. Secara one by one ya, mau mau kalian edit bagaimana ya monggo. Ini misalnya dua, tiganya ini mau kalian hapus ya bisa aja kan gitu. Ini tadi saya include-kan untuk sumbernya. Oke, seperti itu caranya. Kalau sudah nanti untuk hari ini kegiatannya bisa bukti kegiatannya nanti silahkan dikirim dalam bentuk PDF ya. Nah, akan sudah tampil di sini. Jadi dia akan seperti ini. Saya rasa cukup ya, kalian bisa lebih memahami lah secara prinsip. Oke, kira-kira seperti itu untuk teknis dan caranya. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai, kalian mau edit-edit lagi bisa tuh ya. Misalnya kalian mau ngecek lagi di bagian atas itu ada My Resources. Kemudian kalian bisa klik di sini lagi untuk kalian edit-edit sesuka hati kalian. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Nanti yang dikumpulkan adalah versi PDF-nya, PDF-nya dari tutorial yang tadi saya kirimkan, saya demokan seperti ini. Kita download dulu misalnya di Word versi Google Docs. Kalau sudah sesuai, nanti baru kita unduh secara PDF. Atau kalian mau langsung PDF seperti yang saya contohkan di awal tadi ya silakan. Terima kasih. Semoga bisa memberikan pencerahan, memberikan inspirasi bagi kalian untuk memudahkan pekerjaan kalian sebagai guru dan juga nantinya kalian bisa menjadi guru-guru yang inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.